SPD MPD. Beliau adalah guru satu Sawangan. Dan sebagai penyaji kelas berbagi yang ketiga ada Bapak Tarsisius Joni Prasetyo, sarjana pendidikan. Beliau salah satu guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Kota Bukit. Nah, kiranya Bapak dan Ibu tamu dan peserta semuanya yang hadir pasti penasaran apa yang akan disajikan oleh narasumber kita. Nah, tapi sebelumnya ada pantun dari kami. Iya, cakepnya ya. Ada gajah di balik batu, gajahnya hilang tidak kelihatan. Selamat datang Bapak dan Ibu di paket hasil belajar CGP Angkatan 8. Iya, luar biasa. Ya, ini energizernya Bu, sangat luar biasa. Kita lanjutkan Ibu. Siapa di antara Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi baru? Siapa di antara Bapak Ibu yang ingin melihat calon guru penggerak berbagi? Siapa di antara Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi baru dari calon guru penggerak? Iya, pasti para hadirin semuanya ini kepingin mendapatkan informasi Bu, karena narasumber yang nanti akan menyajikan di kelas berbagi ini merupakan yang terbaik dari yang terbaik di CGP Angkatan 8. Berikan kelas untuk ketiga narasumber kita. Iya, mari Bapak Ibu bersama-sama kita mengikuti kelas berbagi. Kelas berbagi ini akan dilaksanakan secara pleno di aula ini. Di dalam kelas berbagi terdapat 3 narasumber yang tadi sudah kami bacakan dari perwakilan calon guru penggerak. Kelas berbagi akan diadakan dalam 3 ronde, di mana tiap rondenya berdurasi 20 menit. Setelah kelas berbagi dalam penyajian dan pemaparannya para narasumber, Bapak dan Ibu hadirin semua bisa dipersilahkan nanti untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para narasumber. Adapun dalam sesi tanya jawab nanti waktunya 15 menit. Ya, kami sangat berharap partisipasi dari Bapak Ibu hadirin sekalian di dalam sesi tanya jawab nanti. Baik Bapak Ibu hadirin yang terhormat, selesai sesi tanya jawab, kami meminta bantuan Bapak Ibu untuk memberikan evaluasi singkat terhadap materi dari calon guru penggerak yang telah dipaparkan tadi, dengan cara menempelkan label stiker bulat pada kertas plano yang terpasang di sisi sebelah kanan dan kiri panggung ini. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, para hadirin beserta tamu yang berbahagia, mari kelas berbagi untuk calon guru penggerak yang pertama. Sebagai narasumber pertama ada beliau Bapak Solikin, sarjana pendidikan, salah satu guru di SD Negeri Jati Rejo 4 Borobudur. Kami persilakan beri tepuk tangan untuk beliau. Yang kedua, kami tampilkan Ibu Enti Hikmah Nurcayati SPD MPD, guru IPA di SMP Negeri 1 Sawangan. Berikan aplaus untuk Ibu Enti. Dipersilakan pada Ibu Enti. Sebagai kelas berbagi calon guru pertama, calon guru bergerak yang pertama, beliau Bapak Solikin. Apakah sudah siap Bapak? Untuk hadirin sudah siap untuk menyimak pemaparan dari kelas berbagi calon guru penggerak yang pertama? Bisa? Dan bisa pengecekan?
sudah bisa. Turun Yang di bawah. di bawah. Oke, kami persilakan kepada Bapak Solihin Sarjana Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami yang terhormat para hadirin dan tamu undangan. Terima kasih yang diberikan waktunya kepada kami. Di sini kami akan berbagi praktik baik tentang perjalanan guru penggerak angkatan 8. Adapun tujuan dari berbagi praktik baik dari pendidikan guru penggerak ini adalah merefleksi proses belajar kami. Nah, lanjut, dalam proses pendidikannya kami didampingi oleh Bapak Fasilitator yaitu Bapak Anton Nugroho dari Kabupaten Pati dan Bapak Catur Wahyudi dari Kabupaten Magelang. Selanjutnya, perkenalkan saya Solihin dari SD Negeri Candirejo 4 Kabupaten Magelang. Di sini kami melakukan pendidikan guru penggerak selama 6 bulan, yaitu diawali dengan mengikuti program-program yang telah dilaksanakan, yaitu 3 paket modul yang tadi sudah disampaikan. Adapun prosesnya adalah diawali dengan pendaftaran, yaitu pengisian daftar yang apa yang kami miliki, diakhiri dengan kegiatan loka karya 7. Adapun 3 paket modul yang kami laksanakan adalah paradigma dan visi guru penggerak. Yang kedua adalah praktek pembelajaran yang berpihak pada murid, dan yang ketiga adalah pemimpin pelajaran dalam pengembangan sekolah. Pada paket modul 1, pada modul 1.1 kami belajar tentang refleksi filosofi pendidikan nasional di hadiah Dewantara. Kami belajar tentang bagaimana menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya, karena tujuan dari pendidikan adalah menuntut kodrat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan anggota masyarakat. Aksi nyata yang kami lakukan adalah dengan mewarnai dan membuat wayang dari barang bekas, yaitu kardus bekas. Untuk yang modul 1.2 selanjutnya, bisa agak dipercepat operator, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Adapun nilai dan peran guru penggerak adalah berpihak pada murid, inovatif, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan hasil karya atau aksi nyata yang kami lakukan adalah sebagai berikut. Salah satunya adalah karya inovatif membuat sebuah dari kardus bekas, sedotan bekas, dan tusuk sate. Pada modul 1.3 kami belajar tentang visi guru penggerak. Kami belajar bersama tentang bagaimana cara merumuskan cita-cita murid kami, yaitu visi menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan pendekatan bagja. Pada kali ini kita belajar menentukan visi, yaitu mewujudkan generasi yang bahagia, kreatif, inovatif, dan semangat meraih cita-cita melalui Merdeka Belajar. Aspek yang kami ambil adalah aspek kreatif dari dimensi profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan yang kami gunakan adalah menumbuhkan kreatif dan inovatif peserta didik melalui Merdeka Belajar. Pada modul 1.4 kami belajar tentang budaya positif. Adapun yang kami pelajari adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, hukuman restitusi, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas, keyakinan kelas, dan 5 posisi kontrol. Aksi nyata yang kami lakukan adalah segitiga restitusi dengan melakukan 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, identifikasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Selanjutnya paket modul 2, yaitu praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, pada paket modul 2 ini, pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, yaitu kebutuhan belajar murid, kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Strategi yang kami lakukan dalam melaksanakan diferensiasi adalah diferensiasi konteks,
diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Berikut produk-produk dari hasil anak yang berdiferensiasi. Selanjutnya pada modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial emosional, kami belajar menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Harapannya meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being. Pembelajaran selanjutnya yaitu pada modul 2.3 coaching, kami belajar mempraktekkan supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Alur yang kami gunakan adalah alur tirta dengan tahapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Selanjutnya pada paket modul yang terakhir yaitu pemimpin pelajaran dalam pengembangan sekolah. Pada modul 3.1 kami belajar bersama tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Diharapkan kami mampu memahami dan menerapkan prinsip moral dalam melakukan pengambilan keputusan. Pada modul 3.2 kami belajar lagi bersama tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Adapun sumber daya, di sini kami belajar mengidentifikasi aset, kekuatan, dan sumber daya sekolah yang ada di sekolahan kami. Modal-modal yang ada di sekolah kami, yang pertama adalah modal finansial. Terutama finansial yang kami dapat adalah dari dana BOS. Tapi alhamdulillah dengan murid yang sedikit, dengan berjumlah 30 orang, BOS kami juga sedikit. Kami belum mempunyai laptop, hanya memiliki 2 dan belum mempunyai LCD, tapi kami berusaha memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid kami. Dan baru tahun ajaran ini kami bisa memperoleh jaringan internet, tetapi baru kali ini juga alhamdulillah kami bisa melaksanakan ANBK mandiri. Selanjutnya adalah modal manusia. Modal manusia kami beserta Bapak Ibu guru yang rata-rata senior dengan usia 56, tapi kami tetap semangat dalam mendidik murid-murid kami. Selanjutnya modal sosial, kami bersama teman-teman selalu berbagi praktik baik untuk peningkatan pendidikan di sekolah kami. Selanjutnya modal politik, kami bekerja sama dengan 6 Langit Berpelataran untuk program PMTAS atau program makanan tambahan untuk anak sekolah. Kami berada di lereng pegunungan, jadi mungkin dari segi gizi masih kurang, akhirnya kami dapat makanan tambahan dari 6 Langit Berpelataran. Selanjutnya adalah modal fisik, kami memiliki sekolah atau ruang dengan 6 ruang kelas dan 1 ruang kepala sekolah dan memiliki 1 ruang untuk musola. Tapi alhamdulillah kemarin gentengnya pada jatuh dan berkat Bapak Ibu guru yang super kami perbaikinya dengan mandiri. Selanjutnya modal yang berikutnya adalah lingkungan alam. Kami memiliki halaman yang lumayan luas, maka halaman sekolah kami tanami pohon pepaya. Harapannya bisa menambah finansial untuk sekolah kami, dan harapan kedepannya semoga bisa membeli LCD proyektor. Amin ya rabbal alamin. Modal yang berikutnya adalah modal agama dan budaya. Anak-anak kami memiliki bakat di bidang seni, tetapi kami belum memiliki gamelan, tetapi mereka belajar menggunakan aset dusun. Berikut adalah anak-anak kami. Selanjutnya untuk pembelajaran yang terakhir dari paket modul 3 adalah modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid. Di sini kami belajar menerapkan konsep kepemimpinan murid pada program kegiatan yang di sekolah dengan memperhatikan suara murid, pilihan murid, dan kepemilikan murid. Berikut program yang sudah sedang berjalan di sekolah kami adalah PMTAS. Pada program PMTAS kadang diselingi kegiatan-kegiatan dari manajemen 6 Langit dan program pentas seni dan budaya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Namun sebelum kami tutup, sedikit gambaran tentang sekolah kami melalui tampilan berikut ini. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk salah satu penggerak kelas berbagi yang pertama, beliau Bapak Soliti. Berikutnya kami akan memanggil calon guru penggerak yang kedua untuk berbagi praktek baik, Ibu Erni Hikmah Nur Cahyati SPD MPD. Berikan aplaus untuk Ibu Erni. Dipersilakan Ibu Erni. Senang, bahagia dan ceria, itulah tujuan pengajaran kita saat kita belajar bersama dengan anak didik. Mohon izin mengawali dengan lagu ciptaan saya untuk demonstrasi konteks bab 1.1. Bila anak tidak merasa tertekan dan mampu mengungkapkan ide juga kreativitas, anakku kembangkan potensi bakat dan minatmu, kau tiba usaha siap menuntunmu hingga kau bisa menggapai semua cita-citamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang berhormat Bapak-bapak Lajnah Sekitar dan Keluarga Magelang beserta Bapak Ibu hadirin semua yang berbahagia, izinkan kami Hikmah Nur Cahyati, kami dari SMP Negeri 1 Sawangan akan menyampaikan sedikit berbagi praktik baik yang sudah kami lakukan selama kami mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 8. Sebelum banyak yang kami sampaikan, yang pertama kami akan menyampaikan sedikit perasaan kami tentang perjalanan dari pendidikan guru penggerak. Kami sangat bersyukur sekali, dan ini akan merupakan sebuah amanah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kami dan teman-teman kami sejumlah 86 calon guru penggerak yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Dari hasil diskusi kemarin pada hari Jumat, dari kami banyak yang menyampaikan bahwa pendidikan guru penggerak yang dilaksanakan selama 6-7 bulan ini, ada yang menyampaikan terlalu singkat, tetapi ada yang menyampaikan terlalu lama. Yang jelas kami selama 6 bulan ini betul-betul puasa. Puasa bukan puasa untuk menahan lapar dan dahaga, tetapi puasa untuk melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya. Kami betul-betul harus bisa memilih waktu untuk bisa melaksanakan dan menyelesaikan tugas kami yang luar biasa. Dan saya yakin semua Bapak Ibu guru penggerak kali ini tidak hanya menjadi tugas pokok sebagai guru, tetapi kami banyak sekali yang mendapat tugas tambahan. Dan untuk itu kami mewakili dari teman-teman semua, yang pertama mengucapkan
Provinsi Jawa Tengah yang sudah memberikan semua fasilitas dan pelayanannya sehingga kita sampai pada akhir lokakarya ini. Kami juga mengucapkan terima kasih pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Magelang yang sudah mendukung penuh dan sudah memperlancar kami sehingga kami ada di titik akhir kali ini. Dan tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah semua, karena Bapak Ibu semua kami bisa berdiri dan kami bisa mengikuti dan menyelesaikan pendidikan calon guru penggerak ini. Dan tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih pada jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang yang dari panitia selalu mendampingi kami pada saat kami mengadakan lokakarya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, kami akan mencoba menyampaikan, dan ini sebenarnya adalah merupakan materi yang ada di modul 2 kaitannya dengan peran guru penggerak. Selama ini kami mengikuti pendidikan guru penggerak. Ini tentu saja teman-teman kami, Bapak Ibu Kepala Sekolah kami, ini akan bertanya, kira-kira setelah kami lulus itu peran kami seperti apa? Nah, ini sudah kita dapatkan dari Bapak Ibu fasilitator. Alhamdulillah hari ini fasilitator kami bisa rawuh, ada Pak Widodo di luar sana. Tepuk tangan untuk fasilitator kita yang luar biasa. Monggo Pak Wid bisa bergabung dengan kami. Materi ini sudah kami terima. Ini kita ngecas ya teman-teman. Kita mutolaah lagi, kita deres lagi tentang apa itu peran guru penggerak yang nantinya akan bisa kita implementasikan di sekolah kita masing-masing. Yang pertama, peran kami yang diharapkan dari program pendidikan ini adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua adalah menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat adalah mewujudkan student agency. Yang terakhir adalah menggerakkan komunitas praktisi. Dan di sini kami berbagi praktek baik, bukan berbagi yang terbaik. Karena saya yakin teman-teman saya praktek baiknya juga luar biasa. Dan ini kami akan mewakili dari teman-teman semua, Bapak Ibu yang sudah saya lakukan. Kalau ini saya lakukan di sekolah kami, menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran ini adalah menjadi pemimpin yang memikirkan dengan penuh dan sengaja tentang komponen-komponen pembelajaran. Di antaranya adalah tentang kurikulum, tentang proses belajar mengajar, dan juga pemberdayaan rekan sejawat. Dan yang sudah kami lakukan, yang pertama adalah untuk kurikulum. Kebetulan kami membantu ibu kepala sekolah di bidang kurikulum. Kami menjadi koordinator kurikulum di sekolah kami, yang sudah kami lakukan mulai dari bagaimana persiapan kita dari sekolah, dari SMP 1 Sawangan untuk bisa membuat RKT, KOSP dan sebagainya. Karena kurikulum baru ini, kita dari kurikulum betul-betul harus mempunyai suatu keahlian supaya nanti teman-teman di sekolah kami itu bisa betul-betul mengimplementasikan dari IKM atau kurikulum merdeka. Kemudian yang sudah kami lakukan adalah tentang tadi disampaikan oleh Pak Solihin, ada segitiga restitusi. Restitusi adalah salah satu cara untuk mendisiplinkan murid. Dan ini yang sudah kami lakukan adalah bagaimana mengatasi siswa yang bermasalah. Tugas dari segitiga restitusi ini adalah, yang pertama adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk mengkondisikan murid supaya mengakui kesalahannya. Yang kedua, setelah itu kita berusaha untuk menyadarkan murid untuk bersama-sama memberikan solusi bagaimana untuk mengatasi permasalahan.
Kemudian yang ketiga adalah menstabilkan atau memulihkan siswa setelah melakukan kesalahan. Untuk selanjutnya, yang kedua adalah menjadi coach bagi guru lain. Bapak Ibu, sebelum kami mengikuti program penggerak, kami setiap kali sharing, kemudian ada teman-teman yang ke saya menanyakan sesuatu, mencari solusi bagaimana. Biasanya yang kami lakukan kami sebagai konseling. Tetapi setelah kami mengikuti guru penggerak, kami jadi tahu bahwasanya di atas konseling dan mentoring itu ada coaching. Coaching itu adalah bagaimana kita mendampingi dan menuntun rekan-rekan kita supaya untuk mengatasi permasalahan yang ada dan nanti akan menemukan solusi dari permasalahan itu. Ada 3 prinsip coaching yang kami dapatkan di pendidikan guru penggerak. Yang pertama adalah bahwa coaching ini berprinsip kemitraan. Jadi kalau ada yang sharing, saya dengan guru lain atau rekan sejawat ini adalah setara. Tidak ada yang lebih pandai, tidak ada yang lebih tahu, dan tidak ada yang lebih tinggi. Kami setara. Kemudian yang kedua, prinsip coaching adalah adanya proses kreatif. Proses kreatif itu ada 2 arah. Jadi dialog kita 2 arah, kemudian kita bisa membimbing rekan kita untuk bisa menemukan solusinya sendiri. Dan setelah itu prinsip yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Jadi setelah coach, nanti rekan-rekan kita akan mengetahui apa rencana tindak lanjut real yang nantinya akan dikembangkan oleh rekan kita itu. Lanjut. Kemudian yang ketiga, peran guru penggerak adalah mendorong kolaborasi. Nah, ini diharapkan kami mampu untuk mengadakan dialog positif, untuk memecahkan permasalahan pada murid-murid kita atau pada proses pembelajaran atau pemajuan pendidikan di sekolah. Yang pertama adalah kita kolaboratif dengan sesama guru atau rekan guru. Ini adalah tim dari P5 yang mengadakan rapat. Di sini kebetulan kami membantu Ibu Kepala Sekolah sebagai koordinator dari tim fasilitasi P5 yang ada di sekolah kami. Kemudian yang kedua, kolaboratif yang sudah kita jalin adalah dengan komite sekolah. Kemudian yang ketiga, kami juga sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Dr. Suroyo kaitannya dengan parenting atau kaitannya dengan pembentukan karakter. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan Disibut Kabupaten Magelang. Ini ada Bapak pengawas kita di sini pada saat mendampingi kita untuk workshop IKM. Dan saya Bapak pengawas kita Pak Eko. Terima kasih Pak Eko. Mungkin baru dapat berjalan, semoga bisa rawat di sini. Kemudian kita juga bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas kaitannya dengan pencegahan stunting. Lanjut. Kemudian yang mewujudkan student agency, bagaimana bahwa pusat pembelajaran ada di murid. Kami ada 2 karya. Yang pertama adalah tentang kafe tumbuh, karya pegangan tumbuhan oleh murid. Kemudian yang kedua, next. Nah, ini adalah program lahan asuh. Ini kerjasama kami di SMP Negeri 1 Sawangan dengan DLH. Itu yang sebelum seperti itu, kemudian yang sesudah. Ini lahan asuh ini satu lahan yang ada di sekolah kami, ada 40 titik. Kita kolaborasi antara semua guru dan TU dan siswa. Kemudian satu titik itu akan dimaksimalkan oleh 5 siswa. Dan ini hasilnya. Lanjut. Yang terakhir, tugas kami sebagai peran guru penggerak adalah menggerakkan komunitas praktisi. Dari tim literasi sampai tim pencegahan kekerasan seksual ini sudah ada di SMP kita, di SMP Negeri 1 Sawangan, dan kebetulan kami dipercaya oleh Ibu Kepala Sekolah untuk mengkoordinir tim-tim ini, dan alhamdulillah mohon doanya semoga bisa melanjutkan dan bisa amanah dengan tugas tambahan yang diberikan oleh sekolah. Yang terakhir, Bapak Ibu yang kami hormati, selama 6 bulan ini kami mencoba
adalah membuka modul yang kita dapatkan Bapak berupa side copy PDF. Kemudian halaman per modul itu 83 dan sebagainya. Kami mencoba untuk meringkas, membuat catatan. Kami membuat catatan tentang materi-materi yang ada di modul 1, 2, dan modul 3 OBOTW. Jadi ini adalah buku yang saya terbitkan selama kami mengikuti pendidikan program guru penggerak. Yang pertama, Beritaku 1, itu adalah buku ringkasan dan ceritaku pertama, berarti cerita pertama pada saat kami mengikuti modul 1, kolaborasi kami dengan Bu Nunung selaku fasilitator sebagai penulis yang kedua. Kemudian Beritaku 2, kolaborasi kami dengan fasilitator kami Pak Widodo. Terima kasih sekali atas pendampingannya yang luar biasa. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kami mengakui bahwa kami tidak sempurna dan butuh bimbingan dan dorongan dari Bapak Ibu semua. Dan ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu yang bisa memberikan sesuatu yang baik pada orang lain. Semoga ilmu yang kami dapatkan selama pendidikan guru penggerak betul-betul membawa manfaat bagi dunia pendidikan di Kabupaten Magelang. Dan terakhir, menurut Ki Hajar Dewantara, semua orang yang kita temui adalah guru kami. Dari Bapak Ibu yang ada di hadapan kami adalah guru-guru saya. Dan terima kasih atas pembelajaran yang diberikan. Dan mohon maaf atas kekurangan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Erwin Nur Cahyadi. Ya, terima kasih kepada Ibu Erwin Nur Cahyadi SPDMPD yang telah menyampaikan paparannya. Pak Catur ternyata selama 6 bulan belajar dalam program guru penggerak ini banyak sekali praktik-praktik baik yang dihasilkan oleh para calon guru penggerak ini. Ya, betul sekali Bu Siti. Ternyata kita memasuki kegiatan calon guru penggerak ini bersama dengan BPD Jateng, di mana di PGRI Jawa Tengah ini membawa insight, wawasan-wawasan baru buat kita semua. Tepuk tangan untuk JGPR 8. Ya. Sebelum memasuki ke kelas berbagi calon guru penggerak yang ketiga, kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dalam kegiatan panen hasil belajar calon guru penggerak angkatan 8. Ini berkat kerjasama dengan Sawangan Bersinar Entertainment and Education Kecamatan Sawangan. Bisa ada live-nya juga di Sawangan Bersinar. Demikian. Terima kasih sekali lagi untuk Sawangan Bersinar. Selanjutnya, kelas berbagi calon guru penggerak yang ketiga. Monggo bisa dibacakan siapa dia yang nanti kita nantikan. Baik, untuk calon guru penggerak ketiga yang akan berbagi praktek baiknya, kita panggil Bapak Tarsisius Joni Prasetyawe SPD. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Kota Mungkin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Pak Joni. Iya, luar biasa. Pada kali ini Bapak Joni akan menyampaikan praktik baiknya. Kami persilakan Bapak Joni untuk naik ke atas panggung. Bapak Ibu Saudara, mohon izin saya untuk dibawa. Rasanya kalau ada orang tua di depan saya, di hati saya sudah tidak mantuk kalau saya di atas. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu guru yang jawab, putranya tambah pinter, rezekinya tambah lancar, suaminya tambah sayang, istrinya tambah, kok istrinya tambah satu, ini kalau pernah dibekani mata, istrinya tambah cantik, tambah soleha, mengatakan dia
sudah diberi kesempatan di sini, mohon maaf kalau kami tidak sopan dan seperti di sini Pak. Kami hanya sharing saja. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas, juga Bapak dari pengawas dan yang lainnya, tamu undangan juga Bapak Pak yang selalu mendorong saya dan menyemangati saya, juga Ibu PP saya yang tercinta Ibu Hasiti yang selalu memotivasi saya. Program saya di situ bisa diwasi ada di LS Jakarta. Setiap peristiwa itu pasti ada maknanya. Bahkan mungkin Bapak Kepala Dinas suatu sore Pak, ada peristiwa yang sangat bermakna bagi saya. Saya sore hari saya sudah antri di ATM. Saya tidak kenal Bapak siapa. Jadi tadi ketika saya jadi seksi acara saya kaget. Oh ternyata ini Bapak Kepala Dinas. Ngapunten Pak, karena saya guru SMA jadi kadang jarang ikut. Ngapunten saya itu. Waktu itu sore hari saya masih ingat betul. Saya antri di ATM. Kemudian ketika mau antri, ketika saya sudah antri begitu, ternyata ada sosok panjenengan. Bapak sudah di depan ini. Mungkin karena Bapak melihat saya tergesa-gesa, Bapak langsung ini, monggo Mas kalau aja baju ini. Saya langsung manis. Bapak sudah menjadi guru. Karena Bapak menjelaskan hati saya bahwa guru itu hanya masalah, tapi semua orang itu bisa jadi guru. Jabatan itu hanya sementara, tapi amal yang akan harus kita dapatkan. Nah, apakah di LS Jakarta dulu? Apunten kalau nanti Bapak ngersani saya dalam saking Jogja, terus ngapunten nanti campur-campur kalian itu Jogja, menangi bahasa Indonesia, menikah kan disebut kok bener sopan kan? Meskipun saya berbahasa Inggris. Bisa minta tolong daripada makin dengan kersani saya ya tampangnya cuma seperti ini gitu, mengkomentar video mawon gitu. Ini adalah DS organisasi guna literasi telah penggerak literasi di SMA di satu kota mungkin. Alhamdulillah pada tahun kemarin kami juara lomba digitalisasi perpustakaan tingkat Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari bahagia. Segera di SMA di satu kota mungkin saya Prasetyo dari Prasetya SPD CPP Angkatan 8 Kabupaten Magelang. Pada kesempatan kali ini izinkanlah kami saya ingin berbagi diagnosis yang sudah kami laksanakan selama ini berjalan bergerak. Mari kita yang pertama terkait perubahan bahan. Perubahan apakah ada gejala? Kami tak belum dulu terkait tersebut jadi karena saya tahu bahwa kondisi biasa dibuat. Apakah son yang bisa lebih keras? Memaafkan seluruh tekanan sehingga anak bisa merasakan kebahagiaan dan menjadi pemimpin di masyarakat. Yang kedua, dari bidang ini saya juga belajar betul terkait bagaimana peran dan apa yang harus dilakukan untuk menggerakkan khususnya SMA kami, sekolah kami dan masyarakat sekitar, utamanya kepercayaan kepada peserta didik. Selamat datang. Bagaimana? Iya, Ustaz. Nah, inilah salah satu gagasan perubahan yang kami usung, yakni gerakan literasi berbasis kecakapan atau GLS, di mana literasi tidak berhenti pada membaca saja, namun apa yang sudah dibaca, apa yang sudah diminati, suara-suara anak kami dengarkan menjadi sebuah fasilitas historika seperti ini, tempat di mana kumpul anak-anak yang suka belajar untuk membuat kopi atau barista akan kami dengan pelatihan juga mendapatkan sertifikasi bahkan mendapatkan pekerjaan sampingan. Berikutnya ada pula anak-anak yang bergerak di sosial media, kami juga akan juga membina
informasi terkait etika dalam pergaulan maupun dalam isi maupun makna isinya. Karena program kami secara ambil pimpinan dan program terintegrasi dengan program unggulan lainnya. Selanjutnya juga pada program ini anak-anak betul-betul kami gunakan apa gunanya, apa choice-nya, dan sehingga anak-anak dari program yang apa yang mereka perjuangkan, anak-anak memiliki rasa antara diri dan memperjuangkan juga ada peningkatan apa yang sudah mereka miliki. Ini adalah salah satu kegiatan kami terhadap peserta didik bahkan yang memiliki Ini merupakan permasalahan disabilitas perpustakaan untuk disabilitas. Kami memberikan edukasi dengan beragam konten yang membuka anak bahwa keterbatasan hambatan untuk berkarya, dan disinilah tempat di mana anak-anak belajar mengedukasi dirinya untuk dapat menghargai sesama apapun kondisinya, berdiri belajar dan saling membantu satu sama lain sehingga kelak di masyarakat menjadi pemimpin yang dapat mengayomi seluruh masyarakat dan membahagiakan seluruh masyarakat. Pada hari ini kami mengaturkan rasa terima kasih kami yang setinggi-tingginya kepada Ibu Suci selaku pengajar praktek yang selalu memotivasi kami dalam langkah kami menyelesaikan pendidikan Indra, juga Pak Lid yang selalu memberikan inspirasi sebagai fasilitator Indra maupun BPD Jateng yang juga memberikan kesempatan yang betul-betul mengubahkan menjadi pribadi yang baik. Semoga kita selalu ingat bahwa sudah saatnya kita memberikan. Mari kita bangkit, mari kita berbagi dan menggerakkan masyarakat dan memberi ruang-ruang kreativitas dan ruang pembinaan bagi anak untuk juga bergerak, menggerakkan dirinya, menggerakkan masyarakatnya, dan menggerakkan masyarakat tentunya membahagiakan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berikut ini testimoni dari anak-anak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil selaku manajer divisi sosial media. Terima kasih saja atas kesempatan yang diberikan kepada kami, yaitu dalam membuat konten-konten menarik, contohnya seperti one day one positive content, jadikan influencer yang fastabil viral. Alhamdulillah kemarin kita mendapatkan berita pertama, yaitu tentang lomba cover joint single Ayo dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pada beberapa minggu yang lalu sekolah mendapatkan juara pertama dari Dinas Provinsi Jawa Tengah untuk jingle Ayo. yang mana kita dapat mengelola kopi di kafe kami dan menjadi wadah bagi rekan-rekan yang ingin menitipkan Kami menjadi kerjasama dengan UMKM. Semoga dari sini banyak tercipta bisnis muda dan sekolah yang asli. Di atas video kita cari bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi dengan Departemen Literasi Divisi Khusus Kafe dan Literasi. Saya ingin berterima kasih kepada Sektor karena telah memberikan kita ruang untuk mengekspresikan kesayangan diri kita dan mengelola kafe ataupun bisnis saya. Dan kami juga telah mengusulkan untuk pelatihan barista dari barista profesional, dan alhamdulillah ini
kita tuh bisa mencapai tujuan kita yang mau kita miliki. Itu saja. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi dulu kita jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina Muntaza Ezra, selaku manajer divisi pengelolaan perpustakaan dan digitalisasi literasi. Terima kasih kepada Mr. Joni yang telah mengizinkan saya dan tim saya untuk dapat mengelola digitalisasi perpustakaan dan juga kegiatan perpustakaan. Alhamdulillah, pada tahun 2022 digitalisasi perpustakaan kami mendapatkan peringkat pertama pada lomba yang diselenggarakan oleh BPDI Jateng di lomba inovasi sekolah. Yuk ke perpustakaan, GLS Cakap Hidup, kita cakep banget. Jadi bisa disimpulkan, seorang Joni itu bukan siapa-siapa. Kalaupun perpustakaan kami bisa paripurna, kalaupun ada berbagai macam pencapaian, itu karena anak-anak kami. Kami hanya memberi sedikit saja wewenang, memberi sedikit saja kepercayaan anak-anak kami sudah bisa mengelola perpustakaan, cakap dalam mengelola perpustakaan, digitalisasinya, cakap dalam mengelola bookstore cafe, sampai kami berikan kesempatan dan modal untuk bisa mengembangkan, bahkan bisa menerima. Barangkali ada di sekitar Panjenengan yang tidak bisa menjual, kami akan bantu jualkan. Kami punya tim sosmed yang cukup handal, sehingga kemarin pada lomba judul kami bisa juara 1 karena ada tim sosmed yang berani mengakomodasi kepentingan dari UMKM. Baik, kenapa saya mengambil GLS Cakap Hidup? Anak yang tadi yang menjaga kafe itu suatu hari duduk di depan perpustakaan, terus tiba-tiba saya mendengar beberapa anak perempuan bilang ini udah bau, jangan dimakan. Bapak besok atau ibu besok bawa anak ini anak yatim satu yang tadi dapat 400.000 sekarang udah kerja di luar negeri. Anak ini saya lihat bekalnya itu sudah bau dan dia mau makan, dan saya bilang ampunas. Terus saya bawa coklat karena ini betul-betul kasih kanan, saya kasih kanan. Anak yang bilang apa? Hari ini Pak Joni ngasih coklat, ke depan saya ngasih bagaimana? Saya sudah terlanjur masuk SMA. Bapak saya anak yatim, ibu saya membantu di Jakarta, kakak saya kuliah nggak selesai. Bapak bisa bantu apa? Membaca tidak membuat saya kenyang, Pak Joni. Hal itu betul-betul menghentak hati saya, sehingga saya matur kepada Bapak Koswara, ada ruang kosong, mari kita buat kafe. Nggak punya uang, ayo bareng-bareng kita buat. Sampai anak bilang, Pak, kami minta diajari ke barista beneran. Kami itu depannya Candi Borobudur, Pak. Cuma lihat, kami ingin menjadi pelaku usaha di situ. Baik, besok kamu latihan bulan kali untuk program barista profesional sampai sertifikat. Siapa? Setelah setahun, alhamdulillah 5 orang lolos. Sekarang sudah tersertifikasi dari barista dan 1 anak ini sudah bekerja weekend. High season itu dia sudah dapat 400.000 dan bisa untuk makan. Maka ada pepatah bilang, jangan kasih kalian, jangan bilang cuma baca. Motivasi anak-anak itu butuh sesuatu. Ketika dia membaca tidak mau, maka saya tidak berkata bahwa dia tidak baik. Saya hanya mengatakan seperti, oke, kamu suka apa kopi? Pak Joni punya loh buku tentang kopi, masuk terus baca. Pak Joni punya video loh, mau lihat? Pak Joni punya loh latihan, mau ikut? Nah, GLS ini tidak hanya bikin kopi. GLS-nya ada banyak. Next, monggo. Ada beberapa kecakapan yang selama ini kami kembangkan. Ada rekan saya dari tim literasi, terima kasih Pak sudah rapuh sekaligus juga kamu Mas dari Semarang Fakultas Tampil. Cakap pengelolaan sosial media. Anak-anak bahkan peduli sekali ketika hanya melihat TikTok isinya orang goyang. Bayangkan hari ini anak-anak bagaimana. Tapi anak-anak ternyata alhamdulillah masih ada yang peduli. Terus kemudian mereka mengatakan kita harus menggeser NDP yang hanya goyang dan menampilkan hal-hal seronok ini dengan hal-hal yang baik. Caranya gimana saya tanya?
ajari saya sebagai guru. Mereka terus kita akan bikin one day one positive content. Apapun yang terjadi kita bombardir TikTok dengan konten-konten positif. Minimal di sekolah kita anak-anak bisa melihat yang dilihat FYP yang positif. Alhamdulillah berhasil. Berikutnya ada pengelolaan kafe, berikutnya ada pengelolaan perpustakaan. Jangan dikira Pak saya itu udah perpustakaan kurang namun berubah bahasa Inggris. Saya hanya tanya ke anak, nah ini ada digitalisasi perpustakaan, ayo belajar. Bahkan anak-anak itu boleh minum kopi gratis asal mau ikro baca saja, boleh gratis. Dan jangan kira kopi kapal api maaf kami nggak level. Oh, Torabika sih. Moncer kopi. Oke, baru maaf brand nanti nih. Jadi itu kopinya betul-betul kan menggandeng UMKM. Bahkan ketika ibu ngopi di tempat saya, maka batu bata untuk masjid tambah. Kenapa bisa? Karena yang pemiliknya sudah sedang berusaha ketika untuk membangun masjid di Sami Galuh sana. Silakan mampir ke Kopi Roman. Atau enggak? Jadi kita ngajak anak-anak untuk jadi solusi terus, nggak cuma main HP terus. HP-nya juga harus jadi solusi. Berikutnya, agak tekan jadi nanti lama banget. Berikutnya ada cekap literasi untuk masyarakat anak-anak kami turunkan ke masyarakat. KKN belajar dulu dari TK. Edukasi pakai film-film dulu. Gurunya ikut nggak ikut, maka saya paling bangga dengan guru TK sama SD kotaan. Saya pernah coba satu hari dampingin adik anak-anak saya. Boyok saya rasa yang simpel. Kenapa? Aku kesana kemari mau edukasi hati-hati, hari lagi. Anak-anak saya dekatkan juga ke TK, habis itu ke panti asuhan. Kemarin kami ke TK Abah Tanjung. Anak-anak saya bawa sana. Ayo janji dulu, rasanya pun yang besar. Berikutnya saya ajak ke panti asuhan baru rumah mau edukasi karena anak panti asuhan kebanyakan bisa tidak ada orang tua bahaya. Maka biarkan anak-anak kami jadi kakak-kakaknya mereka. Berikutnya ada seni membaca relief. Ada potensi lokal hidup Candi Borobudur, tapi banyak yang nggak bisa baca reliefnya. Anak-anak kami bisa menarikan relief dari cerita Candi Borobudur. Alhamdulillah bisa dan ada timnya karena mereka belajar. Oke, berikutnya next. Nah, ada yang pertama, cakap pengelolaan perpustakaan. Kami ada budaya baca, ada editor festival. Di situ ada ekor tapi tidak kelihatan. Karena kalau hadiahnya buku, Pak Bapak, atau buku maling, ekor dimasak rame-rame. Jadi literasinya kita buat senang. Mereka udah di pojok, bukan pojok baca kependudukan kami itu nekat. Ada satu lah, tak kita mau itu lomba perpustakaan ya administrasi di Sputma, Jateng. Mas loh, iya, nanti orang tua kami mau dulu, yakin. Terus saya tanya, kamu dapat dana berapa dari orang tua? Orang tua saya bilang, Pak, ini data kumpul 4 juta. Ikut lomba, bukan saya ikut lomba. Hanya kita sebagai guru itu sebagai pompas moral dan akhlak anak-anak saja. Anak-anak kita itu luar biasa, jangan underestimate. Berikutnya ada digitalisasi perpustakaan. Alhamdulillah saya juara 1, Pak. Itu aplikasi kami, Pak. Jadi anak-anak kami nggak bisa bilang kami nggak bisa baca, Pak Jolina nggak bawa buku, gitu kan? Bisa HP-nya seperti itu. Pertama Pak hari ini yang baca siapa saya tahu. Detik ini saya tahu berapa jumlah jamnya. Dan jamnya bisa ditukar dengan minum kopi atau bisa jajan di koperasi. Nanti mesti bertanya uangnya dari mana? Nanti tanyain saja, nanti akan saja. Berikutnya, cara pengelolaan sosial media dan dengan one positif konten, ada pelatihan sosial media dan minat dan prestasi, termasuk tadi yang ada foto Bu Mega itu. Alhamdulillah dari anak DLS juga kemarin juara 3 untuk fotografi tingkat nasional kategori umum. Berikutnya ada pengelolaan literasi event. Kami ada literasi tour, terima kasih dari Kabupaten Magelang dan di Sispa. Kemudian kami juga berkolaborasi dengan budaya literasi. Berikutnya ada sebelumnya program karakter building dan berbasis literasi. Kami berkolaborasi dengan 4 sekolahan karakter building dan menggunakan literasi kita buat yang asik, yang nyaman, bukan yang mengerikan. Berikutnya ada program workshop kolaborasi literasi, ini penulisan, workshop penulisan bagian anak yang suka nulis. Ada
yang suka budaya juga kami berikan agar bisa beri warna-warni budaya literasi. Boleh tahu apa? Yang menang dia bisa mencari budaya kesenian yang jarang ditampilkan. Mereka mencari kemana-mana berbicara. Berikutnya ada universitas alias jalan-jalan. Yang pertama open camp, kami pergi pada Panti Asuhan Intergoisto Society, kami ke Kalimantan waktu itu. Kemudian ada ibu-ibu itu yang bisa pensiun itu daripada di bank itu, bu, berikutnya acara pengolahan sampah itu daripada dodol sampah diolah jadi pupuk. Ini mas turun, nah saya katakan besok belajar dulu, kita seminarkan dulu, kita latih, kamu langsung terjun ke masyarakat. Ya siapa? Berikutnya ada sebelumnya bu, children literasi program. Nah ini TTK tadi ya. Berikutnya ada cakap pengolahan bus kafe, ada student social entrepreneurship, pelatihan sertifikasi barista, penerimaan kunjungan tamu. Alhamdulillah sampai hari ini untuk program literasi kami, saya tidak mau menyebutkan karena ini nanti pikirannya saya sombong, tapi mohon maaf 33 dari beberapa sekolah, salah satunya dari Mandiri Cendekia Kalimantan Selatan Tanah Laut sudah main untuk program SSK sekaligus melihat perpustakaan dan belajar gerakan literasi. Next berikutnya cakap baca aksara dari Jawa. Kemarin 2 minggu yang lalu kami baru mengadakan HP saya sekarang sudah bisa SMS-an sama anak pakai aksara Jawa. Kadang saya mau itu bahasa kita sampai nyampe ini, tapi anak-anak sudah bisa. Meskipun saya belum bahasa saya memahami bahwa kita punya identitas kuat bangsa Indonesia, yakni aksara jangan sampai hilang. Dan terutama dari kami bekerja sama dengan Pundoka Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan itu gratis. Langsung dilatih dari sana dan itu gratis. Berikutnya, kami punya tim namanya Duta Literasi Sekolah. Ini anak-anak yang punya minat, berapa minat kecakapan masuk ada di situ, mereka yang menggerakkan, dan saya tinggal ongkang-ongkang, saya memastikan anak-anak betul-betul sesuai. Berikutnya, ini jadwal dan program kami selama 1 tahun. Berikutnya, moga Pak. Alhamdulillah kami berkolaborasi juga dengan budaya literasi. Ada ibu suka sering tidak gitu, perpustakaan Gedang Mas, ada beberapa Pak ini. Alhamdulillah kemarin Population Center kami bisa mendukung program SSK SMA Desa Kota Oke dan mendapatkan juara 1 nasional tahun 2020. Nah ini ada kunjungan studi tiru, kemudian ada kunjungan juga Bu Selatan ketika ada acara Borobudur mampir ya Mas, silahkan berbinar aja. Saya mau lihat kopinya enak nggak, kalau nggak nanti jenengan tak pindah gitu. Tandanya apa udah bisa enak tambahin gula gitu. Terima kasih. Berikutnya ini modalnya tidak usah saya batalkan Pak, ini terlalu jelimet ya. Sudah ya. Berikutnya evaluasinya. Evaluasi kami dengan cara saya bersama dengan perwakilan organisasi sekolah, kemudian evaluasi bersama organisasi Duta Literasi Sekolah. Anak-anak kita di kader-kadernya ini kader bergerak. Jadi nggak boleh dong gurunya yang bergerak, anaknya juga bisa bergerak juga. Gitu. Berikutnya evaluasi bersama tim literasi sekolah dan perpustakaan dan laporan kegiatan masuk dalam laporan bulanan perpustakaan. Tantangannya adalah bagi saya terkait program gerakan literasi berbasis kecakapan hidup ini. Kecakapan hidup itu adalah sesuatu yang terus berkembang sesuai tuntutan zaman. Maka solusinya adalah membangun kolaborasi tim yang adaptif dan inovatif terhadap kebutuhan minat suara pilihan siswa sehingga diharapkan kekuatan keberanian maksimal. Jadi kita hanya memberi ruang pada kepemimpinan siswa. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Ngapunten ngebut Pak, ngapunten terbiasa laju. Dulu laju saya dari Wonosobo ke Kulon Progo 8 tahun. Berangkat setengah. Alhamdulillah diterima di Magelang baru sama saya masih ngerti. Ibu juga berpesan dari dulu juga biasa wae sing anak-anak Indonesia. Alhamdulillah itu yang bisa saya sampaikan. Saya akan tutup dengan pantun juga. Saya juga udah saya akan terima kasih gitu. Saya akan tutup dengan bapak istri saya itu bilang saya nggak bisa. Alhamdulillah. Saya akan tutup dengan pantun. Pergi ke Magelang mengunjungi candi. Terus apa ya? Jangan lupa mampir ke Mertoiba. Bapak Ibu guru, Pak Kepada semuanya, salam literasi. Literasi untuk pendidikan dan kesejahteraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kalau masalah ya kalau mantu kata kan salah kasus ngatur kalau nyun agresif sama berupa raksasa kata ngatur kalau ketemu saya Ya, sekali lagi untuk tepuk tangan yang meriah untuk Pak Joni yang telah memaparkan cukup luar biasa, cukup inspiratif beliau. Demikian agenda kelas berbagi dari calon guru penggerak yang pertama, calon guru penggerak yang kedua, dan calon guru penggerak yang tiga. Adapun setelah pemaparan ini akan ada season tanya jawab. Namun sebelum sesi tanya jawab, kami persilahkan untuk kelas berbagi jadi pertama Bapak Solihin untuk bisa menempatkan diri di depan panggung. Ada Ibu Evi juga bisa segera menempatkan diri di depan panggung, dan kelas berbagi yang ketiga Bapak Joni bisa bergabung kembali di depan panggung. Kami persilahkan untuk Bapak Ibu kelas berbagi. Di atas, bisa di atas kita bergabung ya. Di atas nggak apa-apa. Ya, sekali lagi kita bisa satu panggung Pak Joni. Sekali lagi terima kasih kepada calon guru penggerak angkatan 8 yang sudah mewakili dalam kelas berbagi calon guru penggerak tahun ini. Luar biasa, beri tepuk tangan sekali lagi. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada sesi tanya jawab. Untuk tanya jawab ini kami akan menyediakan 15 menit. Silakan bagi yang berkenan untuk bertanya, nanti boleh memilih dari calon guru penggerak yang mana. Ya, pertanyaan itu juga. Siap. Nah, dalam sesi tanya jawab ini kita cuma membuka satu sesi saja. Ini sudah terlihat tadi ada Bapak Edi, ini guru besar saya. Terima kasih atas tamunya. Ada Bapak yang di belakang. Nah, dalam sesi tanya jawab ini nanti kami silahkan bagi bertanya dengan yang mana dari calon guru penggerak pertama, kedua, atau yang ketiga. Baik, terima kasih. Langsung saja saya menuju ke Bapak Edi Purlani. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekarang ada generasi Z, saya dari generasi B, generasi pensiunan. Saya dari Yayasan Siojenisa yang mengelola 21 sekolah PAUD, TK, dan SD. Saya bertanya pada Pak Solihin dari SD Negeri Candirejo 4. Memang pertanyaannya mungkin tidak terkait dengan materi, tapi ini support yang perlu kita tanyakan. Bagaimana peran orang tua dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar? Karena saya pernah ke SD Candirejo 4, di sana kita pertahankan sekolah itu tetap ada di sana. Kalau ditutup atau direbut, anak-anak harus berjalan sekitar 6 atau 7 kilo turun ke bawah, sehingga meskipun mulai mungkin tidak terlalu banyak, tapi dulu orang tua mempertahankan sekolah tetap eksis. Mohon support nanti Bapak Kepala Dinas untuk sekolah di Candirejo 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Edi Purlani atas pertanyaannya. Mungkin ini langsung bisa dijawab saja ya untuk meningkat waktu.
Monggo kepada Bapak Solikin tadi ada pertanyaan dari Bapak Ibu Lani tentang implementasi yang bagaimana yang sebaiknya untuk wali muridnya. Monggo untuk Pak Solikin. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Edi Purlani atas pertanyaan yang diberikan kepada saya. Sedikit memberi gambaran dulu. Pada awal pendidikan guru penggerak ini, saya baru saja pindah tugas dari Kaliantek ke SD Negeri Karangrejo. Nah, pada waktu di SD Negeri Karangrejo, kami dimotivasi oleh Ibu Kepala Sekolah untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak. Baru 2 tahunan kami di SD Negeri Karangrejo, kami mengikuti pendidikan guru penggerak. Di tengah jalan kami dipindah tugaskan di SD Negeri Candirejo 4, Bapak. Jadi kami di SD Negeri Candirejo 4 hanya baru seumur jagung, baru sekitar mulai bulan Juni kemarin. Jadi baru sebentar sekali di SD Negeri Candirejo 4. Di SD Negeri Candirejo 4 sangat menarik sekali. Medannya juga untuk area Borobudur juga tergolong yang eksotis, yang menarik, yang di pinggiran pegunungan Menoreh. Jadi lumayan untuk jalannya. Dan di sana muridnya cuma sedikit, 30 anak. Nah, dari 30 anak itu sarpas kami juga sangat minim, Bapak, sangat minim sekali. Kami hanya memiliki 2 laptop untuk kegiatan pembelajaran, dan kami belum memiliki LCD. Tetapi dalam kurikulum Merdeka ini, dalam pembelajaran kami pun harus menemukan LCD. Jadi kami bekerja sama dengan rekan-rekan kami yang ada di sekolah di bawah. Jadi kalau pembelajaran harus memerlukan menggunakan LCD, kami dari rumah mungkin mampir di sekolahan mana, bawa LCD, dibawa ke sekolahan, Bapak. Nah, selanjutnya juga baru tahun ajaran ini kami memiliki jaringan internet, walaupun jaringannya juga tidak terlalu kuat. Kadang kalau kondisinya agak mendukung, jaringannya hilang. Jadi harus kami pacu juga dengan tethering dari HP kami. Tetapi alhamdulillah dengan segala keterbatasan kami bisa melakukan ANBK mandiri untuk pertama kalinya. Walaupun dengan memiliki 2 laptop, kami juga punya teman di sana sini. Jadi waktu kegiatan ANBK mandiri kami juga pinjam laptop. Jadi dari bawah kami membawa laptop dan kami laksanakan ANBK mandiri. Dan untuk kegiatan kurikulum Merdeka, alhamdulillah, Bapak, kami berusaha menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi di sekitaran kami, di dekat Namlangit Bayi Pelataran, itu ada usaha anyaman. Jadi namanya Sandal Anu Pangkat. Jadi kadang anak-anak kami ajak ke sana. Dari awal pohon pandan itu dibuat menjadi tikar. Nah, menganyam menjadi tikar. Terus dari tikar itu nanti dibuat menjadi sandal, dan sandalnya nanti bisa dijual untuk bisa naik ke candi atau disalurkan melalui Namlangit Bayi Pelataran. Dan kegiatan pembelajaran yang implementasi kurikulum Merdeka yang berikutnya adalah dengan kurangnya finansial yang kami dapatkan, kami melihat lahan kami cukup luas, Bapak. Lahan kami cukup luas, makanya ide dari Bapak Ibu Guru, kita berdiskusi bagaimana caranya supaya untuk menambah finansial. Akhirnya terbesit menanam pohon pepaya, Bapak. Nah, jadi sekelilingnya kami tanami pohon pepaya. Padahal di sana juga cara mencangkulnya juga agak keras. Jadi dengan Bapak Ibu Guru yang senior itu tetap semangat untuk memajukan pendidikan di sana. Walaupun dari masyarakat kami untuk menuju ke SD juga agak jauh.
Jadi kami juga sadari dengan jalan menuju sekolah tersebut bisa dikatakan agak sulit dan kontribusi kami yang masih sedikit. Harapan terdekat kami itu hanya memberikan pembelajaran yang menarik dan memiliki sarpras yang mendukung. Sarpras yang mendukung, yang pertama mempunyai laptop, yang kedua mempunyai LCD. Itu target awal kami, dan memiliki tempat ibadah yang nyaman. Karena beberapa hari kemarin sebelum musim hujan itu musola kami punya musola sedikit. Oh iya, ada musola sedikit itu gentingnya ambrol dan diperbaiki sendiri oleh bapak ibu guru. Kami kalau melaksanakan sholat duha atau sholat zuhur itu di ruang kelas. Itu bapak. Jadi harapan kami adalah memiliki sarpras untuk pendidikan dan memiliki tempat ibadah yang layak. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salikin. Demikian Bapak Edi. Cukup Pak. Terima kasih banyak untuk Bapak Edi dan terima kasih juga untuk Bapak Salikin. Selanjutnya tadi ada yang mengajukan dari belakang. Belakang kita ya. Ada yang dari belakang terlebih dahulu. Monggo Bapak bisa maju ke depan, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum menyampaikan pertanyaan kepada tim penyaji 1, 2 atau 3. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Faiz dari Pengawas SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Belakang. Selamat untuk Bapak Ibu Guru calon guru penggerak di Kabupaten Magelang yang saat ini sudah melaksanakan gelombang yang terakhir ya. Bagi tepuk tangan untuk panjenengan semua. Saya sangat mengapresiasi apa yang telah dihasilkan oleh Bapak Ibu Guru semuanya yang sudah diwakili oleh Pak Solikin, Ibu Evi dan Bapak Joni. Semuanya menarik dan semuanya sangat menginspirasi untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Magelang. Ada satu hal yang menarik yang pertama sekali yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Evi yang tadi sudah memaparkan sangat bagus tentang kegiatan proses pembelajaran yang memang harus berpusat pada peserta didik. Artinya bahwa memang peserta didik ini yang perlu kita dorong untuk bisa belajar sesuai dengan programnya. Nah, yang menjadi pertanyaan itu adalah saat ini memang pembelajaran berpusat pada peserta didik itu menjadi rohnya Ibu Evi. Nah, kira-kira strategi apa atau mungkin model pembelajaran yang bagaimana yang nanti bisa mengaktifasi atau bisa memotivasi dalam ranah kognitif anak. Itu saja. Kemudian untuk kedua pertanyaan itu ya, untuk Pak Joni ya, Pak Joni di SMA Negeri 1 Kota Medan. Prestasi banyak sekali alhamdulillah ya. Nah, kemudian pertanyaan untuk Pak Joni, kira-kira hal-hal baru apa sebelum dan sesudah yang bisa ditampilkan oleh Pak Joni dari sisi sebelum menjadi guru penggerak dan setelah menjadi guru penggerak itu. Kemudian yang berikutnya adalah hal apakah yang nanti perlu mendapatkan stress atau penekanan sehingga proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini betul-betul akan terwujud. Saya kira itu saja, kurang lebihnya mohon maaf kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Bapak Prof. tadi sangat kecaki
Untuk pertanyaan kepada Ibu Evi, ditanyakan kepada Ibu Evi sekaligus dijawab. Nanti yang kedua adalah Bapak Joni. Monggo Ibu Evi sekaligus bisa dijawab dari pertanyaan Bapak Res. Kami silakan. Terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa dan sulit atau mudah? Kayaknya sulit nih Pak. Tapi kita akan mencoba menjawab pertanyaan Bapak kaitannya dengan bagaimana cara untuk meningkatkan kognitif nih Pak. Kami di dalam guru penggerak sudah diberikan bekal tentang bagaimana satu tentang pembelajaran diferensiasi, kemudian juga tentang KSE atau PSE, kemudian yang ketiga kita sudah belajar di modul terakhir tentang bagaimana pembelajaran itu nanti bisa berpusat pada murid dan ini akan dilakukan atau aksi nyata kami di dalam bagaimana kognitif ini bisa ditingkatkan. Yang pertama dari implementasi yang tadi saya sampaikan Bapak, terutama kami mengaku mata pelajaran IPA. Jadi pada mata pelajaran IPA ini kami mencoba untuk memberikan di awal atau di perencanaan kami tentang penyampaian tujuan atau indikator yang jelas tentang apa yang akan dilakukan dan diharapkan dari suatu materi yang akan disampaikan. Kemudian untuk kognitifnya kami masih menggunakan tes. Kemudian kami juga bisa menggunakan tesnya itu bisa berupa tes lisan, tapi juga bisa berupa tes tertulis. Namun pemahaman khusus untuk IPA yang kami ajar ini nanti untuk pemahaman kognitif ini akan terungkap sendiri setelah anak-anak melakukan pembelajaran yang pertama adalah dengan praktek. Jadi pengajaran praktek di IPA itu murid-murid kita itu nanti akan dengan sendirinya akan menguasai, harapannya menguasai kognitif yang dipunya oleh murid. Mungkin itu Bapak jawaban kami, nanti mohon tambahan mungkin dari Bapak-bapak di samping saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Evi yang sudah menanggapi pertanyaan dari Pak Royce. Kemudian yang berikut kami persilakan kepada Bapak Joni untuk memberikan jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama terkait bagaimana meningkatkan kognitif ya Bapak. Terkait juga pertanyaan yang kedua, bagaimana perubahan sebelum dan sesudah. Yang pertama akan saya jawab terkait kognitif. Dulu saya berpikir bahwa strategi yang saya rancang pasti yang terbaik. Setelah saya mengikuti pelatihan, di berbagai tempat. Namun kadang kita lupa dari pendidikan guru penggerak ini saya belajar. Pernahkah kita betul-betul memetakan potensi anak ini? Pernahkah kita betul-betul melihat profil anak ini, profil belajarnya, gaya belajarnya? Tidak bisa, terutama untuk SMA. Pelajaran jam terakhir setengah 3 sore dipaksakan di dalam kelas dengan situasi panas yang Magelang kemarin, tidak mungkin bisa. Jadi kita harus juga legoli loh, harus melihat betul dan nanti melakukan pembelajaran diferensiasi. Bahkan kalau perlu tempatnya juga dibuat senyaman mungkin, bisa di luar, bisa outing. Kalau tempat kami Borobudur ya bisa pergi ke Borobudur langsung belajar ke sana. Kalau bahasa Indonesia. Berikutnya terkait apa Pak perubahan besar pada diri saya? Sangat sederhana. Kemampuan mau mendengarkan. Hanya itu. Kami berusaha untuk mendengarkan apa yang diinginkan anak. Selama itu masih dalam koridor akhlak, it's okay. Selama itu mengembangkan profil pelajar Pancasila, ayo, mari kita bareng-bareng anak-anak. Jadi perubahannya, setiap kalau dulu ada program
langsung saya terapkan ke anak. Kalau sekarang baik pembelajaran ataupun program-program yang sekiranya penting, saya harus bertanya dulu ke anak. Saya sarasikan dulu ke anak, saya panggil 5 orang dulu. Report gitu Mas. Mungkin ada gagasan begini Pak, supaya anak memiliki atau merasa handal beni terhadap sekolahnya, handal beni terhadap programnya, bukan program yang terlihat gake-gake buru-buru, tapi anak-anak terpaksa dan sedih. Siapa anak yang bisa belajar kalau dimarah-marahin? Kudu sinau, kudu pinter, kudu gini. Kita aja nggak mau dibujuk-bujuk. Bahkan Bu Ustadz bilang, kalau seorang guru kok mengatakan pokok kemarin baru 3 hari yang lalu, itu sudah kategori gurunya suka guru. Kalau guru berpikir terpaksa, maka terbiasa dan membudaya. Kalau sekarang tanyakan apa yang mereka inginkan dan tuntun mereka pada kejayaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat ketiga calon guru penggerak kita yang sudah memberikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan. Ya, demikian tadi sesi tanya jawab. Mohon maaf bila ada hadirin semua karena sesi tanya jawab kami cukupkan sekian karena hanya keterbatasan waktu 15 menit. Nanti bisa melalui WA. Mungkin sudah mengenal beliau-beliau, nanti bisa melalui WA untuk menanyakannya. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sesi tanya jawab sudah selesai. Kami berikutnya akan meminta bantuan dari Bapak Ibu untuk memberikan evaluasi singkat terhadap materi dari calon guru penggerak yang tadi telah dipaparkan dan juga melalui tanya jawab tadi yang sudah diberikan dengan cara menempelkan label stiker bulat pada kertas plano yang sudah kami tempelkan di dinding, ada di sebelah kanan dan kiri dari panggung ini. Dan silakan dari Bapak Ibu PP untuk membagikan stiker-stikernya. Ya, sambil menunggu untuk membagikan stiker, Bapak dan Ibu hadirin semua yang berbahagia, untuk kelas berbagi yang pertama berada di dinding sebelah kiri saya, dan untuk kelas berbagi kedua ada di sebelah kiri kanan saya, dan untuk kelas berbagi 3 ada di atas sebelah panggung. Monggo untuk nanti Bapak Ibu hadirin semua untuk bisa menilai dengan menggunakan stiker, menempelkan sesuai dengan aspek yang dievaluasi dari panjenengan semua. Itu ada tujuan materi jelas dan tercapai, materi bermanfaat bagi Anda dan lain sebagainya. Ini dengan ketentuan nilai sangat baik, baik, tidak baik, dan sangat tidak baik. Nah, nanti saya serahkan sepenuhnya kepada para tamu undangan semua dan para hadirin untuk bisa langsung menempel di penilaian narasumber yang pertama, kedua maupun ketiga. Kami persilakan monggo untuk Ibu PP bisa mengatur untuk penempelan stiker. Warna itu bebas. Monggo nanti bisa ditempelkan di kolom sangat baik, baik, tidak baik, dan sangat tidak baik. Ya. Narasumber 1 tertempel di dinding sebelah kiri saya. Untuk narasumber kedua tertempel di dinding sebelah kanan saya di bawah, dan narasumber yang ketiga berada di sebelah kanan saya. Untuk Bapak Kepala Dinas bisa untuk dari Bapak Kepala Dinas beserta dari BPDB juga bisa mengawali dari sini terlebih dahulu Bapak Kepala Dinas untuk penilaian dari narasumber yang ketiga. Nanti bisa kedua, bisa yang pertama. Kami persilakan. Ya, Bapak Ibu yang berkenan memberikan stiker untuk evaluasi, mohon untuk melihat pada sisi sebelah mana yang
masih longgar bisa menuju ke bagian tersebut. Dia bisa antri karena ada keterbatasan waktu. Setelah Bapak tadi nanti bisa diberikan oleh Bapak Andi dan selanjutnya setelah yang di sini nanti Bapak Hussein selaku Kepala Dinas bisa diberikan ke narasumber satu atau dua ketiga. Untuk narasumber pertama tadi atas nama Bapak Solidi, narasumber yang kedua atas nama Ibu Evi, dan narasumber yang ketiga di sebelah kanan saya ini untuk atas nama Bapak John. Terima kasih Bapak Hussein selaku Kepala Dinas. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, setelah kegiatan evaluasi ini kami akan mempersilakan para tamu undangan untuk menuju ke stand-stand pameran yang terletak di sisi sebelah kiri dari gedung aula ini. Untuk Bapak Kanji bisa foto bersama dengan ketiga narasumber, monggo didampingi oleh Juga dari perwakilan BPBD, Bapak Jarod bersama juga Bapak Pak Jarod. Bapak Jarod dari perwakilan BPBD kami mohon juga dari berdoa bersama ketiga calon guru honorer. Ayo kok gak golek sik dari kopi. Ono. Ayo. Wah iya, Untuk menjaga stand dari CDP cukup satu dulu karena masih ada agenda selanjutnya. Untuk stand bisa dijaga perwakilan per CDP satu dulu aja dulu. Karena ini masih ada acara selanjutnya. Monggo untuk di stand bisa satu personil untuk bisa menjaga stand yang terlebih dahulu. Baik, matur suwun kepada Bapak Kepala Dinas, juga Bapak perwakilan dari BPBD. Terima kasih juga kita sudah berfoto bersama calon guru honorer.
untuk Bapak dosen dan tim bisa untuk kita diskan ya. Monggo untuk bisa didampingi oleh Bapak Cerah selaku dari UBB, monggo untuk bisa langsung menuju ke scan. Untuk waktu yang lain masih berada di lokasi berada di aula. Untuk Bapak Ibu calon guru penggerak, tidak seluruhnya harus menuju ke stand, cukup perwakilan saja satu orang, karena setelah ini kita masih ada acara. Menurut saya Bapak Ibu yang bertugas membawakan lagu Suci bisa silakan. Baik, untuk sesi acara mempersiapkan untuk tari Wong Lagu Indonesia, untuk flashmobnya dipersiapkan. Monggo kasih untuk tim flashmob bisa menyiapkan diri untuk tim flashmob monggo. Cek. Ya. Untuk Bapak dan Ibu tamu undangan hadirin semua yang terhormat, setelah majikan semua menempel stiker bisa langsung kembali untuk di tempat duduk karena acara masih akan dilanjutkan. Untuk calon guru penggerak, cukup satu perwakilan saja yang berada di stand. Menunggu Bapak Kadri akan ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk itu sekali lagi di stand cukup perwakilan satu TGW terlebih dahulu. Kami ucapkan terima kasih untuk ketiga narasumber. Hadirin yang kami hormati, Dengan selesainya evaluasi bagi narasumber, maka selesai pula acara kelas berbagi calon guru penggerak angkatan 8